Dari balik kabut muncul sesosok tubuh sangat tinggi, mengenakan jas hitam kusam, berdiri diam seperti patung. Lengan-lengannya panjang dan menggantung tidak wajar. Wajahnya tidak ada, dan sosok itu adalah sosok yang dilihat Peter pada waktu malam hari kemarin. Lengan panjang itu menggulung tubuh Dylan dan menyeretnya ke dalam kabut. Peter lari sekuat tenaga, nafasnya sesak. Jantungnya berdebar gila, tapi suara langkah panjang itu selalu di belakangnya, tidak pernah berhenti. Malam itu dingin, lebih dingin dari biasanya di kota kecil Vermont. Kabut tebal turun lebih awal, menyelimuti pepohonan dengan bisikan lembab yang menyusup ke tulang. Di pinggiran kota, rumah keluarga Peterson berdiri terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat yang oleh warga setempat dijuluki Vermont Hollow. Sebuah tempat yang tidak pernah dimasuki siapapun setelah gelap. Peter Peterson, 17 tahun, duduk di dekat jendela kamarnya, menatap ke arah bayangan pohon-pohon yang meliuk aneh dari kejauhan. Sejak kecil dia selalu diberitahu ayahnya untuk tidak masuk ke dalam hutan itu setelah senja. Ada sesuatu di sana, kata ayahnya, Michael Peterson, mantan petugas kehutanan. Suatu malam, dengan wajah pucat, sesuatu yang tidak punya wajah selalu terlihat di dalam gelapnya hutan Vermont yang sangat angker itu. Peter tidak pernah percaya cerita dari ayahnya. Baginya, itu hanya kisah tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi sejak kejadian 3 minggu lalu, saat anjing mereka bernama Rufus menghilang setelah mengejar sesuatu ke dalam hutan dan tidak pernah kembali, Peter mulai meragukan segalanya. Hingga suatu malam, Peter bermimpi buruk. Ia berada di dalam hutan dan nampak semuanya yang tidak berujung. Kabut bergulung seperti makhluk hidup, dan di antara pepohonan sesosok tubuh tinggi, sangat tinggi, dengan lengan panjang menjuntai hingga ke tanah, berdiri diam. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi Peter tahu makhluk itu sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. Tiba-tiba Peter terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam sudah menunjukkan pukul 3:07 pagi. Ia menatap keluar jendela, dan untuk sesaat dia bersumpah melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Pagi harinya Peter menceritakan semuanya kepada sahabatnya, yaitu Dylan, dan sepupu jauhnya yaitu Carter, yang baru saja pindah ke Vermont. "Kamu bilang makhluk tinggi dan gak punya muka?" tanya Dylan sambil menggulung lengan jaketnya. "Iya," jawab Peter dengan gelisah. "Dan aku pikir dia mengawasiku." Carter mengangkat alis. "Kamu pernah dengar gak soal Slenderman?" Peter pun mengangguk ragu. "Itu cuma legenda urban," tambah Dylan cepat. "Hah, kamu tuh gak percaya." "Tapi siapa tahu," sahut Carter. "Beberapa legenda kan punya akar dari kenyataan, dan kalian tidak pernah tahu jika makhluk itu benar-benar ada." Setelah diskusi panjang, mereka bertiga memutuskan masuk ke hutan Vermont pada malam hari, hanya untuk membuktikan tidak ada apa-apa. Sebuah pembuktian yang tidak logis bagi para remaja itu, yang pastinya hal ini pasti akan berujung buruk. Malam itu, mereka membawa senter, camp recorder tua milik Michael, dan keberanian mereka saja. Begitu kaki mereka menyentuh batas pepohonan, atmosfer berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, suara jangkrik dan burung malam menghilang. Hanya ada bisikan angin dan perasaan bahwa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan. Mereka berjalan hampir 20 menit, merekam sepanjang jalan, hingga akhirnya Dylan berhenti mendadak. "Lihat itu!"
Di batang pohon besar ada ukiran simbol aneh, lingkaran dengan silang di tangannya. Peter menelusuri lingkaran itu, simbol aneh yang ada di pohon. Dia menyentuhnya menggunakan jari, dinginnya sangat berbeda, seperti menyentuh logam es. Ini bukan bekas orang iseng, gumam Carter. Kayak peringatan. Tiba-tiba, cam recorder Peter berdesis, gambarnya berkedip. Senter Dylan meredup. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Bukan suara hewan kecil, tapi seperti langkah kaki berat. Mereka pun mulai panik. "Tunggu, apa itu?" bisik Dylan sambil menunjuk ke depan. Dari balik kabut muncul sesosok tubuh sangat tinggi, mengenakan jas hitam kusam, berdiri diam seperti patung. Lengan-lengannya panjang dan menggantung tidak wajar. Wajahnya tidak ada, dan sosok itu adalah sosok yang dilihat Peter pada waktu malam hari kemarin. Itu adalah Slenderman. Peter tertegun, matanya membelalak. Ia tidak bisa bergerak. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Dylan berteriak terlebih dahulu dan lari. Carter menyusul. Peter mencoba mengikuti, tapi dunia di sekelilingnya mulai berputar. Telinganya berdengung, pandangannya buram. Tiba-tiba ia terbangun di tengah hutan, sendirian. Teman-teman Peter sudah tidak ada. Senter dan cam recorder sudah menghilang. Kabut juga semakin tebal. Peter berteriak memanggil teman-temannya, namun tidak ada jawaban. Langkah-langkah kecil terdengar di belakangnya. Peter pun berbalik, lalu ia menjerit. Dylan berdiri di sana, tapi wajahnya kosong. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka. Tubuh Dylan terlihat sangat gemetar. "Dylan, kamu kenapa?" Dylan tidak menjawab. Lalu dari balik pohon, sesosok tinggi menjulang muncul perlahan. Lengan panjang itu menggulung tubuh Dylan dan menyeretnya ke dalam kabut. Peter lari sekuat tenaga, nafasnya sesak, jantungnya berdebar gila. Tapi suara langkah panjang itu selalu di belakangnya, tidak pernah berhenti. Ia tersandung dan jatuh ke jurang kecil, menghantam tanah dengan keras. Lalu Peter pingsan. Saat Peter terbangun, ia sudah di rumah sakit. Ayahnya duduk di samping ranjang, wajahnya nampak kelelahan. "Kamu menghilang 3 hari, Peter," katanya lirih. "Aku, Slenderman, Dylan." Michael menggeleng. Dylan dan Carter belum ditemukan. Polisi masih mencari mereka. Peter gemetar. "Dia nyata, Ayah. Dia nyata. Aku melihatnya sendiri." Ayahnya hanya bisa menunduk, lalu mengusap kepala anaknya. 3 bulan berlalu. Peter tidak pernah kembali ke sekolah. Ia duduk di rumah, menatap jendela setiap malam, menunggu bayangan itu muncul. Beberapa malam, ia bermimpi Slenderman berdiri di dalam kamarnya. Hanya beberapa inci dari wajahnya. Tak satu pun yang percaya ceritanya. Mereka bilang Peter hanya trauma, halusinasi. Dan Peter juga tidak bisa membuktikannya. Jadi Peter hanya diam saja. Hingga suatu malam, saat hujan deras dan kilat menyambar langit, Peter mendengar ketukan lembu di jendela. Ia pun menengok jendela itu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia membuka tirai, bayangan tinggi berdiri di pekarangan, tidak bergerak. Wajahnya kosong. Ia menatap langsung ke arahnya. Slenderman belum selesai. Dia masih saja memberi peringatan kepada Peter, dan dia tetap berada di sekitarnya. Mungkin Slenderman itu tidak akan pernah berhenti hingga dia bisa mendapatkan Peter lagi.